Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga dapat saya pribadi untuk melaksanakan tugas UTS daripada mata kuliah metodologi studi Islam. Di belakang daripada itu, beriring salam untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, perkenalkan, nama saya Yulizal. Saya adalah mahasiswa semester 1 dari kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Kifayah Riau, yang mana saat ini kami sedang melaksanakan UTS, dan ini adalah bagian dari tugas UTS, yaitunya membuat berbentuk video untuk mempresentasikan pemahaman ataupun apa yang sudah didapat daripada pembelajaran semester 1 yang ada di mata kuliah metodologi studi Islam ini. Jadi untuk itu saya mencoba menjelaskan beberapa hal daripada apa yang saya tangkap dan saya pelajari daripada dosen kami, yaitunya Ibu Nikmah SPD MPD. Semoga kita bisa memahami dengan baik, dan khusus kepada saya pribadi agar bisa menjadi ilmu yang berkah tentunya. Jadi seperti ini, dalam hal pembelajaran metodologi studi Islam ini adalah sesuatu pembelajaran Islam yang umum dan keseluruhan. Kenapa kami sebutkan umum? Karena di dalam itu ada pengkajian hukum-hukum, pengkajian sejarah, pengkajian yang mana seluruh keseluruhan Islam itu dikaji dalam metode-metode yang sudah ditentukan dalam mata kuliah metodologi studi Islam ini. Jadi ada beberapa cara ataupun pendekatan yang harus dilakukan dalam yang dikaji ataupun yang dilaksanakan dalam penyebaran Islam. Itu disebut dengan seperti contohnya ada teologis. Teologis itu pendekatan ataupun cara masuk. Itu terlebih sederhananya, saya berusaha mensederhanakan bahasanya. Cara masuk Islam terhadap budaya, terhadap keyakinan warga setempat pada zaman dahulunya, ataupun terhadap cara masuk Islam terhadap lingkungan-lingkungan yang mungkin berbeda. Contoh sepertinya orang Medan, Sumatera Utara, kebiasaannya, budayanya, serta teologisnya terhadap sesuatu itu akan pasti berbeda dengan keyakinan ataupun cara berpikir daripada orang Sumbar gitu. Jadi karena ada daerah yang berbeda, ada daerah ataupun watak-watak manusia pada zaman dahulu itu ada berbeda, bahkan sangat jauh berbeda, sehingga dalam mata kuliah ini sangat dikaji sekali dan dilingkupkan menjadi bahasa sederhananya atau bahasa ilmiahnya, yaitunya ada pendekatan teologis secara keyakinan. Seperti keyakinan orang Quraisy dulu seperti apa, sehingga pelan-pelan masuk bagaimana cara
keyakinan orang-orang Quraisy yang kafir ini dimasuki ataupun bertemu dengan keyakinan yang ada dalam Islam itu secara baik dan menyeluruh, maka itu disebut dengan pendekatan teologis, pendekatan keyakinan. Ada juga, karena ini banyak dalam beberapa buku, ada yang bilang pendekatannya itu 5, ada yang bilang pendekatannya itu 10 bahkan lebih. Jadi saya berusaha menjelaskan apa saja yang bisa saya pahami dan bisa saya terangkan dalam waktu 15 menit ini. Itu pendekatan teologis atau pendekatan keyakinan. Satu. Yang kedua, ada pendekatan cara masuk Islam itu atau cara bertemunya Islam itu dengan manusia pada saat itu yang belum Islam, para orang-orang kafir itu, ada melalui cara pendekatan yaitunya normatif. Normatif ini adalah, lebih sederhananya adalah norma-norma keagamaan mereka atau norma-norma kebudayaan mereka, norma-norma kebiasaan mereka. Sehingga misalnya norma-norma itu lebih sederhananya, kalau bahasa ininya adalah hukum-hukum, patok-patokan. Misalnya di daerah sini tidak boleh seperti dalam Islam, di Singapura itu, dalam masyarakat dunia di Singapura itu contohnya normanya atau aturannya adalah tidak boleh terkentut di hadapan orang banyak, dan itu sangat tidak sopan dan itu sangat menjadi aib sekali itu jika di Singapura. Jadi itu bentuk norma ataupun aturan-aturan yang ada pada penduduk setempat yang dimasuki oleh Islam ataupun yang ingin didekati oleh kajian-kajian ataupun agama Islam pada saat itu. Jadi ini disebut dengan pendekatan normatif. Ada juga seperti contohnya di Suriah. Pendekatannya akan otomatis berbeda dengan cara pendekatan di Singapura tadi. Karena di Suriah watak orangnya akan berbeda. Begitu juga dengan watak norma-norma aturan-aturan negara mereka ataupun kebiasaan warga mereka, penduduk mereka pada saat itu ketika Islam itu masuk akan berbeda. Sehingga pendekatan normatif ini akan disesuaikan ataupun Islam itu akan disesuaikan dengan norma-norma atau aturan yang ada pada warga setempat yang ingin diislamkan ataupun yang ingin disampaikan kajian-kajian Islam kepada penduduk setempat itu. Jadi dalam pendekatan-pendekatan ini sangat penting sekali mempelajari perbedaan, karena dalam perbedaan itu akan nanti membuahkan hasil yang mana membuat pola pikir kita memandang sudut pandang orang lain itu berbeda gitu. Dan itu semuanya benar selama tidak menyalahi aturan dan norma-norma yang ada dalam hukum-hukum Islam. Karena itu dalam Islam itu, karena adanya pendekatan normatif itu, norma-norma, sehingga lahirlah pendekatan fikih, misalnya lahirlah pendekatan imam-imam yang mana membuat cara pandangnya itu terbagi gitu. Contoh kayak bagian fikih, dalam ilmu fikih kita harus mengikuti salah satu daripada 4 mazhab. Ini sebenarnya adalah salah satu bentuk daripada pendekatan normatif tadi. Sehingga dalam pendekatan yang sangat panjang sejarahnya membuahkan 4 mazhab ini, yang mana 4 mazhab ini untuk mempermudah seluruh umat manusia yang berbeda ras, yang berbeda daerah, yang berbeda negara ini bisa memahami
dan menerima Islam dengan baik dan keseluruhan. Contoh kayak di Indonesia, di Malaysia, di Brunei Darussalam, itu lebih pendekatan yang didapat adalah pendekatan normatif sesuai dengan norma-norma yang ada di negara ini, sehingga mereka ataupun kita di Asia ini kebanyakan memakai Islam yang berjalur dari fikih ataupun pemahaman fikih dari Imam Syafi'i. Begitu juga berbeda dengan negara lain, contoh seperti Arab Saudi, mereka lebih memilih Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali karena memang pendekatan kajian fikih Imam Hambali ini lebih mudah mereka cerna dan mereka terapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari, yang mana budaya dan warganya berbeda daripada Asia ini. Nah, begitu juga seperti contohnya di Maroko. Di Maroko itu misalnya norma-norma atau aturannya, kebudayaannya sangat berbeda dari Indonesia. Jika sudah disediakan ataupun dituangkan teh, kita harus minum. Dan itu meskipun sedikit, bahkan ada yang mengatakan harus dihabiskan gitu. Itu adalah salah satu bentuk penyesuaian Islam masuk kepada norma-norma budaya-budaya yang banyak yang ada di dunia pada saat ini ataupun dari dahulunya. Begitu juga Imam Maliki yang ada di negara-negara lain. Sehingga banyak macam jalur, ada 4 jalur yang terkenal yang mesti kita pilih untuk lebih memudahkan suatu daerah itu memahami sesuai dengan daerah mereka masing-masing, sesuai dengan kebiasaan negara mereka masing-masing. Karena itu jangan pernah bilang Islam Indonesia, Islam Malaysia, Islam Suriah, Islam Arab Saudi itu berbeda, tidak. Melainkan yang berbeda adalah norma-norma, aturan negaranya, budayanya, itu saja. Yang pada intinya semua itu tujuannya untuk mempermudah manusia memahami Islam itu, bahwa untuk menyampaikan Islam itu rahmatan lil alamin tentunya. Jadi dengan banyak cara dan banyak pendekatan, inilah yang dikaji ataupun yang dibahas, yang didiskusikan oleh orang-orang terdahulu, sehingga disederhanakan dalam bahasa saat ini adalah metodologi studi Islam atau pengkajian keilmuan Islam. Setelah itu ada juga pendekatan namanya yang kami baca ataupun yang kami pahami, pendekatan historis. Pendekatan historis ini sama seperti tadi, cara masuk Islam itu yang bisa masuk terhadap sejarah, karena historis itu kan sebenarnya adalah sejarah. Jadi bagaimana cara Islam itu masuk atau mendekati suatu kaum, suatu kelompok, suatu negara itu lewat sejarah mereka gitu. Misalnya sejarah mereka, contoh seperti kampung saya, Kuntu, yang mana dahulunya sejarahnya itu adalah untuk mendekati manusia-manusia yang menganut masyarakat yang menganut agama Hindu pada saat itu, sehingga Syekh Burhanuddin ini mendekati mereka dengan cara historis, sejarah. Seperti apakah sejarahnya, apakah sejarah mereka ini orangnya keras, apakah sejarahnya orang-orang Kuntu ini orangnya suka pertumpahan darah, sehingga dengan cara seperti ini membaca situasi, membaca masyarakatnya, sehingga lewat pendekatan seperti itu bisa kita masukkan, bisa dimasukkan oleh Syekh Burhanuddin itu cara
memasukkan Islam ini tetap dengan Islam, tapi caranya akan berbeda, yaitunya dengan cara masuk pada budaya mereka. Pada budaya mereka. Karena pada aturan kebudayaan mereka. Padahal Syekh Burhanuddin itu tahu bahwa judi itu haram, ya. Tetapi untuk memasukkan pemahaman Islam ini tidak bisa langsung mengatakan ini haram, ini tidak boleh. Tidak. Sehingga Syekh Burhanuddin pada saat itu ketika melihat sekelompok lelaki masyarakat melaksanakan perjudian dengan cara melempar batu yang dionggok seperti main singkong, mereka bertaruh untuk mendapatkan beberapa uang ataupun beberapa sesuatu yang bisa dibarter atau ditukar untuk makan. Sehingga mereka melaksanakan itu dengan cara mereka, dengan sesuai dengan agama mereka. Sehingga Syekh Burhanuddin juga ikut. Apakah itu haram? Ya haram, tetapi dengan cara pendekatan ini memudahkan manusia-manusia Hindu itu untuk memahami Islam itu. Sehingga ketika Syekh Burhanuddin itu ikut dan dia melakukan lempar batu itu dengan cara-cara Islam, contoh seperti beliau dalam sejarahnya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sehingga ketika beliau melempar, Syekh Burhanuddin itu melempar onggok batu itu, dengan satu lemparan onggok batu itu pecah bahkan berkeping-keping. Melihat kejadian ini, masyarakat Hindu pada saat itu sangat salut, sangat kagum. Sehingga karena kegagumannya itu mereka penasaran, bertanya, apa yang engkau baca? Maka spontan Syekh Burhanuddin ini dalam sejarahnya menjawab, aku membaca dengan keyakinanku Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa, kata mereka. Karena terkagum itu, mereka bertanya, tolong ajarkan aku, katanya. Kalau engkau ingin belajar atau ingin mengetahui, belajar tentang caraku, keyakinanku ini, maka engkau harus masuk ke dalam Islam, kata Syekh Burhanuddin. Tanpa ada perlawanan, tanpa ada suatu pertikaian, perkelahian. Sehingga dengan pendekatan seperti tadi itu memudahkan mereka yakin langsung terhadap Islam. Sehingga jika sudah mereka yakin terhadap Islam, barulah diajarkan Islam itu secara mendetail dan keseluruhan. Diajarkan cara sholatnya, diajarkan cara kalau kita berharta seperti apa harus keluarkan zakatnya. Maka ini adalah salah satu bentuk pendekatan historis yang dilakukan oleh Islam di negara kita kepada masyarakat kita yang dulunya bukanlah masyarakat Islam. Namun pada saat ini alhamdulillah semua dakwah itu, semua pengkajian Islam itu masuk kepada Asia, terkhususnya Indonesia ini yang kita bahas ini, dengan cara tanpa pertumpahan darah. Jadi inilah yang dimaksud dengan cara pendekatan orang-orang dulu, ulama-ulama dulu, untuk memasukkan kajian Islam itu, agama Islam itu dengan cara, ada yang cara yang baik, ada cara perperangan. Pada zaman Nabi ya cara perperangan. Ada pada saat setelah para sahabat lewat, tabi'in lewat, maka terjadilah pendekatan-pendekatan yang lebih halus terhadap daerah-daerah yang mungkin bisa dibaca caranya, yang bisa diterapkan apa gitu. Jadi sekianlah pemahaman saya pribadi ataupun pengkajian saya terhadap pembahasan saya terhadap pendekatan-pendekatan teologis, normatif, dan historis. Meskipun masih banyak, tetapi yang bisa saya bahas hanya 3 ini. Semoga kita bisa memahami dan mendapatkan keberkahan dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan
doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, terima kasih. Maaf jika ada salah dan janggal, karena ini hanya bagian tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.